Oke, selamat malam sahabat-sahabatku, teman-teman. Selamat malam. Ya, terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Kita memilih waktu malam dengan alasan seluruh aktivitas kita di rumah. Tentunya dari siang tadi malam ini kita coba mendiskusikan berkaitan dengan rancangan kegiatan menyambut hari ulang tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-81. Sahabat-sahabat semua, baik dari divisi pemberdayaan nelayan dan petani, divisi advokasi dan penyuluhan, hadir. Wakil ketua juga sudah ada pada malam ini. Saya pikir sudah komplit kita membahas apa yang kita lakukan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-81. Ya, sebagai pembukaan tentu saya sebagai ketua ingin sedikit berbagi semacam refleksi buat kita, apa sih yang membuat kita terpanggil untuk membahas, mengisi keramaian dalam rangka HUT RI 81. Tentu kita semua menyadari bahwa Labuan Bajo dalam bingkai rumah bersama. Dalam rumah ini kita berkumpul dalam perbedaan. Labuan Bajo yang dikenal sebagai kota heterogen, kota beragam, suku, agama, ras, dan wajah kita juga berbeda. Tetapi banyak orang yang tidak menyadari bahwa perbedaan-perbedaan itu adalah ciptaan Sang Pencipta. Oleh perbedaan itu kita dikuatkan, kita dibesarkan untuk membangun negeri ini menuju negara yang kuat dan sejahtera dari perbedaan. Labuan Bajo yang sudah ditetapkan sebagai kota super premium, kota skala prioritas negara. Dari tidak ada menjadi ada, pembangunan terus berjalan. Yang sudah dibangun kita pelihara, yang belum kita sama-sama merancang dari tidak ada menjadi ada. Saya pikir itu semacam motivasi buat kita semua sebagai rakyat, dan LSM kita sendiri juga harus berperan. Berkaitan dengan itu, maka saya akan berbagi kepada teman-teman apa sih yang kita persiapkan dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Karena ini penting, maka kolaborasi antara LSM kita dengan masyarakat harus tercipta. Masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan para pengusaha, supaya sama-sama pada momen 17 Agustus adalah momen yang membangkitkan atau melahirkan spirit masyarakat dalam suasana memeriahkan dengan berbagai atraksi. Saya pikir kita selama ini ada kegiatan-kegiatan yang memang hampir sudah klasik ya Pak Ketua, Pak Pimpinan, Wakil Ketua. Ada panjat pinang itu sudah biasa.
Mungkin ada yang lain, seperti Pak Joni. Pak Joni, coba dari kira-kira daerah-daerah pesisir itu apa yang mau ditunjukkan, atraksi apa yang melibatkan masyarakat nelayan? Ya, 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 ya. Kalau kami bagian pesisir, nah sebenarnya kan tidak jauh dengan laut ini. Ya, ya. Jadi alangkah bagusnya kita buat perlombaan seperti dari sampan. Oh ya, dayung sampan, bagus. Dayung sampan. Ya, terus. Dan lomba renang. Dan lomba renang. Oke. Nah, kita munculkan dulu jenis kegiatannya, baru nanti kita diskusi soal budgetnya, soal anggarannya. Ya, dengan renang ya. 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 Dari Abang? Tarian caci, danding, terus apa lagi? Sanggo alu. Oh, sanggo alu itu, Pak Wakil, itu lompat yang bambu itu. Ya. Itu menarik itu. Ada pria, ada perempuan. Ya, oke. Iya, yang berikut dari tim advokasi. Mungkin kita perlu ada semacam sosialisasi. Ya. Kebetulan di Manggarai ini juga terkait dengan persoalan lahan-lahan yang perlu diverifikasi. Oh iya. Ya. Mungkin perlu ada kita bilang sebenarnya terhadap masyarakat yang yang membutuhkan registrasi. Oh iya, advokasi di bidang kepastian hukum ya, kepastian untuk ya. bisa melegalkan dokumen-dokumen lahan pendidikan mereka. Artinya dari pihak negara memberikan dalam rangka 17 Agustus masyarakat diberikan dispensasi dalam kepengurusan legalitas kepemilikan lahan. Oke, itu juga satu kegiatan ya, dari LSM ya. Ya, mungkin dari bagian penyuluhan. Tetapi bahwa dengan kondisi seperti ini di masyarakat sekarang, kita perlu membangun kesadaran kita. Apa juga solusi langkah saja. Harus bermakna. Ini saja, kita harus bermakna. Jadi di sini yang kemudian untuk membangkit semangat dari masyarakat, pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai nasionalisme, maka perlu dilakukan kegiatan sosial kemasyarakatan. Jadi kegiatan sosial kemasyarakatan ini bertujuan untuk meningkatkan solidaritas masyarakat sendiri, kemudian melestarikan budaya gotong royong, kemudian berikut menanamkan jiwa nasionalisme, kemudian berikut menghibur dan meredakan stres yang selama ini mungkin terlalu banyak kesibukan dan sebagainya.
Kemudian yang berikut mendorong partisipasi generasi. Kita lihat sekarang ini generasi itu kan banyak yang biar saja, ada yang minum saja, mereka hanya menonton saja, tidak ada juga pada sekali. Tetapi momen juga sebenarnya adalah momen sangat penting untuk kita sama-sama mendorong generasi kita, membangkitkan semangat generasi kita agar mereka memahami nilai-nilai nasionalisme itu seperti apa. Nah, saya melihat ada perbedaan dari berbagai wilayah terkait dengan apa kegiatan sosial yang harus dilaksanakan di wilayah. Contohnya dari si nelayan. Nelayan menginginkan kerana itu di laut, ya mereka merasa bahwa yang cocok buat kami itu supaya ada rasa Lomba-dayung, gotong royong. Nah, kita lomba dayung atau lomba mancing. Dan itu sesuai dengan tuntutan mereka karena mungkin waktunya terbatas sehingga mereka menginginkan hal seperti itu. Nah, saya juga melihat ada wilayah tertentu juga mereka menginginkan bahwa momen 17 Agustus itu adalah momen kebiasaan gotong royong. Kemudian kebetulan saya tinggal di wilayah Pasar Baru itu di kuburan umum Pasar Baru. Ya, di sana itu jalan itu jelek sekali. Kuburan itu sudah rumput tumbuh. Ya, itu kegiatan sosial. Sosial itu penting dilaksanakan di sana. Dan kemudian tentunya untuk melaksanakan kegiatan ini juga kita mengundang partisipasi. Bagaimana membangun semangat mereka? Ini ada dukungan. Dukungan itu seperti apa? Ya, untuk siapkan minumnya, bersama atau mungkin musik kalau diprokin kegiatan itu sendiri, ya itu hibur untuk mereka lebih semangat sehingga mereka merasa itu pasal setuju. Kemudian kayak gitu ini masih belum pernah muncul. Oke, terima kasih. Mungkin itu dari. Ya, memang saya garis bawahi, Pak Yus. Memang saya garis bawahi bahwa momentum Republik Indonesia ini harus menjadi momentum tidak hanya sekedar seremoni, tapi bagaimana kita membangun spirit generasi muda untuk membebaskan generasi muda ketergantungan pada minuman keras, membebaskan generasi agar tidak kecanduan narkoba. Terus kemudian bagaimana menarik minat generasi muda sebagai tonggak estafet pembangunan kita, kepemimpinan kita ke depan, agar mereka lebih terdepan, orang terdepan untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Jadi peka untuk melihat, ya tadi contoh bahwa ada area pekuburan umum yang sampai hari ini sudah semakin luka. Nah, bagaimana kita membangun spirit generasi muda untuk bersama-sama melakukan kegiatan sosial. Ya, kebersihan tidak hanya di kuburan tapi di pantai. Itu momen yang memang harus dimotivasi. Siapa yang memotivasi mereka? Adalah kita juga bagian dari. Jadi LSM kita harus menjadi salah satu garda terdepan untuk membangun spirit. Jadi 17 Agustus adalah momen tidak hanya sekedar seremoni, tetapi dia harus menjadi tonggak perubahan, baik perubahan karakter masyarakat generasi muda maupun mindset masyarakat menuju pembangunan yang lebih konkret dan menyentuh kepentingan masyarakat. Nah, hiburan tadi itu adalah salah satu kegiatan bagaimana menghilangkan stres dan membuat masyarakat menjadikan 17 Agustus apa sih? Mengapa kita harus meriahkan 17 Agustus? Karena apa? Negara ini tidak dihadiah kemerdekaannya, tetapi oleh darah dan keringat para pejuang. Jadi kita sekarang ini adalah penikmat dari hasil perjuangan para pejuang. Siapa mereka? Mereka adalah
orang yang dari berbagai suku, agama, ras, wajah berbeda, tapi semua adalah komponen yang dinamakan pejuang. Nah, kita sekarang ini mengisi pembangunan itu, mengisi suasana atau momentum 17 Agustus dengan memeriahkan Daing Sampan. Jadi waktu itu nanti 17 itu pantainya kita pergi nonton, ada kegiatan nelayan, ada aktivitas atraksi, lomba dayung, renang, kemudian kita ke pelataran waterfront. Di sana kita akan menyaksikan atraksi dari berbagai suku yang ada di Labuan Bajo. Contoh salah satunya adalah Manggarai. Ada rangkep alu, ada tarian caci, dan berbagai atraksi budaya, kekhasan kita, dan dari keberagaman kita di Labuan Bajo. Saya pikir ini sangat menarik. Dan juga tidak lepas dari keramaian itu ternyata ada sisi lain. Kita mengajak pemerintah negara untuk sama-sama memberikan dispensasi pada saat 17 Agustus itu kepada masyarakat yang paling bawah, yang tanahnya belum bersertifikat, itu diberikan dispensasi. Kemudian ada juga yang masih belum ada penyelesaian hukumnya, maka kita membantu mengadvokasi. Saya pikir ini gebiar 17 Agustus 2026 ini akan lebih berbeda dengan hari yang ulang tahun sebelumnya. Saya pikir itu yang mau kita bahas. Nah, teman-teman semua, ini kan soal budget. Ini tadi kita bahas ini konteksnya adalah merancang jenis kegiatan, ya kan? Nah, bagaimana membantu, mensupportnya kegiatan-kegiatan masyarakat itu melalui lembaga-lembaga baik pemerintah yang tidak mengikat, termasuk dari LSM. Nah, misalnya ada usulan tadi jenis kegiatan apa yang mau kita bantu. Jadi tetap ada swadaya masyarakat harus ada. Ya, kemudian kita punya dana pendamping untuk kegiatan-kegiatan kemasyarakatan juga ada. Nah, mari kita akan santunin, support kegiatan-kegiatan nelayan, kegiatan tarian adat, advokasi, dan kemudian penyuluhan dan penyadaran masyarakat generasi muda bebas dari narkoba misalnya. Nah, ini yang kita diskusikan per revisi nanti, per kegiatan kita akan bedah sama-sama semaksimal mungkin dan seminimal mungkin kita coba untuk membagi budgetnya seperti apa. Nah, pimpinan, Pak Ketua, Wakil Ketua, nanti kita akan bahas pada session itu nanti. Tapi yang jelas bahwa itu ditulis dulu semua jenis kegiatan, nanti kita coba merancang bersama. Nanti besok teman-teman yang bagian bendahara nanti besok nanti ajukan ke sana. Setelah kita nanti sudah memastikan jenis kegiatan. Jadi ada kegiatan yang diprioritaskan, ada yang seremoni bisa juga. Nah, seperti tadi kegiatan penyuluhan tadi itu di luar atraksi. Jadi dia merupakan kegiatan yang sifatnya penyuluhan. Jadi bagian dari penyadaran sebagai warga negara. Jadi generasi muda itu adalah tongkat estafet kepemimpinan. Jadi mereka harus diberi kesadaran menjadi prioritas. Jadi Bapak Ibu, Bapak-bapak semua, teman-teman, jadi kita coba anggarkan itu semaksimal mungkin, seminim mungkin bisa. Dari anggaran yang ada, ya maksimal lah 20%
dari swadaya, 80%-nya dari LSM kita sebagai dana pendamping. Nah, kita prioritaskan jenis-jenis kegiatannya dulu. Apa kegiatan-kegiatan yang sudah kita catat tadi, berapa anggarannya, butuh masa berapa untuk kegiatan itu, kemudian lokasinya di mana, nanti secara teknis nanti kita bahas pada topik berikut nanti. Saya pikir untuk sementara demikian dulu kegiatan kita ini. Rancangan kita sudah ada, tinggal kita nanti sesuaikan dengan anggaran yang ada. Atau bagaimana pimpinan? Nah, itu Pak, Ya, kita ada tambahan. ya, Momen itu nanti kan kita fokuskan di waterfront. ya, waterfront, ya, ya. Kalau saya melihat, kita semua melihat bahwa rumah sakit yang kita punya ini kadang-kadang pasien dari pulau ini datang dengan satu keluarga perlu darah. Kadang-kadang rumah sakit kita ini Oh ya. kurang darah. Jadi donor darah ya, Nah, kegiatan donor darah. kalau Ya, disisihkan dana itu ya, di dalam kegiatan full di waterfront, kita nanti akan hubungi ke pihak rumah sakit daerah. ya, ya. Kita buka stand di situ. Donor darah ya. Dan darah itu akan kita sumbangkan ke Terima kasih Pak Wakil, usulan yang sangat menarik itu yang tidak lupakan dari ya. Jadi saya pikir penting karena dari catatan kita selama ini bahwa pasien banyak yang membutuhkan darah dari pulau. dari pulau yang paling banyak, sehingga kita nanti akan ambil data di rumah sakit, prioritas golongan darah yang selalu menjadi kebutuhan itu. Kemudian di mana acara donor darah itu biasanya dilakukan di mana? Apakah di rumah sakit atau bisa di tempat lain? Ya, di tempat umum. Nah, nanti kita koordinasi dengan bagian kesehatan di Pemda Manggarai Barat. Nanti saya pikir itu penting karena itu dari aspek kesehatan ya. Betul. Mungkin ada lagi? Ya. Ya, kalau tidak ada ya saya pikir. Oh ya, silakan. Kemudian Ya. kembali ke acara lomba mancing. Iya, lomba mancing. Ya. Soalnya begini, Pak Ketua. Di wilayah Manggarai Barat ini Ya. ada area-area khusus yang zona-zona yang tidak diperbolehkan. Nah, artinya mancing lomba mancing ini kalau di area laut lepas misalnya, jadi kita khususkan di area mana saja nanti yang ada area kan dari dinas pariwisata Ya. ada zona-zona yang dibatasi. Ini nelayan-nelayan tidak boleh. Tapi apakah kalau lomba mancing itu diperbolehkan atau tidak? Oh ya. Saya pikir ya untuk lomba